Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop yang keempat dari Injil Yohanes bab pertama, dengan judul perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah keesokan harinya, Yohanes bertemu lagi dengan Yesus ya. Lalu disebutnya sebagai, "Lihatlah anak domba Allah." Mengapa dikatakan anak domba Allah? Yesus akan menjadi penebus. Penebus ya. Domba itu kan seperti korban ya. Kita mengorbankan domba ya, menjadi tebusan ya, jadi korban ya. Yesus itu jadi seperti anak domba ya. Yesus menjadi kurban yang hidup ya, yang adalah Tuhan sendiri dikorbankan ya. Makanya disebut anak domba Allah. Setelah melihat Yesus dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid Yohanes itu langsung pergi mengikut Yesus. Sudah saatnya mereka beralih guru ya, menjadi mengikut Yesus. Mereka mengatakan, "Rabi." Ya, Rabi itu artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Lalu mulai saat itu kedua murid Yohanes ini mengikuti Yesus, menjadi guru barunya ya bagi ini dia Andreas dan Simon Petrus.
Lalu Simon ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ketika pertama-tama sebelum Simon atau Petrus itu bertemu Yesus, Andreas dahulu yang memberitahukannya kepada Simon. Karena Simon itu adalah saudaranya Andreas. Ia berkata kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias," ya, artinya Kristus atau yang diurapi, ya. Bisa juga penebus. Lalu membawa kepada Yesus, dan Yesus mengatakan, "Engkau ini adalah Simon, ya, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus, yang sejak saat itu dinamakan Petrus atau Simon Petrus, atau dinamakan Kefas, ya, tapi sering dipanggil dengan Petrus. Lalu Yesus berjalan lagi ke Galilea, bertemu dengan Filipus. Ketika bertemu dengan Filipus, Yesus mengatakan kepada Filipus, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Filipus mengikut Tuhan Yesus. Hebatnya, ketika Yesus memanggil sudah tidak ada yang bisa menolak. Ini Filipus, ya. Tuhan Yesus ini dia pintar. Tuhan Yesus tahu bagaimana memilih muridnya. Filipus sudah memang ditentukan menjadi murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat bertemu Filipus, langsung Filipus dipanggil, "Filipus, ikutlah aku." Langsung Filipus meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Lalu Filipus pergi bergegas bertemu Natanael. Lalu dikatakan, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus." Yesus ternyata adalah anak dari Yusuf dari Nazaret. Natanael ini masih sangsi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret dianggap sebagai kota kecil yang tidak diperhitungkan. Ini dia kan, Filipus ketemu dengan Natanael. Natanael ini orang yang baik, yang disebut Yesus sebagai, "Inilah seorang Israel sejati." Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Natanael ini ketika ketemu dengan Yesus, Yesus langsung mengatakan, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi Natanael ini orang yang taatnya, ya. Sebutkan dia sering berdoa, ya. Waktu berdoa di bawah pohon ara, ia ditampaki oleh Tuhan Yesus dalam wujud sinar, ya. Jadi Natanael ini bertemu dengan melihat sinar yang adalah ternyata Yesus. Kata Natanael kepada, "Rabi, engkaulah anak Allah." Lihat ini, dia mengatakan Roh Kudus nih, "Engkau adalah anak Allah." Jadi Yesus itu anak Allah, anak Tuhan. Ya, artinya adalah dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria, ya, ibunya, ya. Makanya disebut anak karena lahir dari seorang ibu. Tetapi benihnya adalah dari Tuhan. Makanya Yesus itu kudus, tidak dari hasil perkawinan laki-laki dan perempuan, ya, tetapi kudus, ya, suci, langsung dari rohnya Tuhan, tidak melalui peristiwa perkawinan, ya. Lalu Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara." Ya, jadi Yesus ini sebagai sinar ini melihat Natanael duduk di bawah pohon ara. "Karena aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ya, nanti mulai sejak saat ini Yesus akan mengadakan banyak mukjizat untuk mendukung identitasnya sebagai anak Allah. Ya, harus dibuktikan dong, ya. Gak bisa asal mengklaim, "Saya adalah nabi, saya adalah utusan Tuhan, utusan Allah." Nah, apa buktinya? Buktikan dong. Utusan Allah itu hal-hal yang baik yang dilakukan, ya. Tuhan itu kan Tuhan yang baik, beda dengan setan. Kalau utusannya setan ya beda hasilnya, ya. Utusannya setan itu ya memang hasilnya adalah kehancuran, pembunuhan, ya, penipuan, segala macam yang jelek-jelek itulah, yang jahat-jahat itulah. Itu bedanya. Jadi kalau Yesus mengklaim sebagai anak Allah, bukan mengklaim, ya, Yesus
dikatakan, Rabi, engkaulah anak Allah ya. Bahkan yang mengatakan itu juga malah orang lain ya. Yesus tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah. Tuhan Yesus nggak perlu mengatakan itu. Tindakannya, perbuatan itu membuktikan dengan jelas, dengan keras bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu? Hanya Tuhan sendiri. Makanya Yesus adalah Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia ini siapa? Yaitu Yesus, anak Allah, anak Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus anak manusia. Yesus adalah Tuhan, di mana malaikat-malaikat akan turun dan naik kepada anak manusia. Jadi Yesus itu sebagai tubuhnya ya, tetapi kepribadiannya adalah ilahi ya. Dia adalah Tuhan ya. Bentuknya aja manusia karena dia merendahkan dirinya, menurunkan derajatnya menjadi sama seperti manusia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi bedanya, Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus diperlakukan seperti orang berdosa, disalib, difitnah, dianggap menista Tuhan, padahal dialah Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang ingin menambahkan sesuatu dari Roh Kudus, atau kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan bab kedua ya. Bab pertama sudah habis. Bab kedua dari Injil Yohanes. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.